This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang soal UKAI bab hiperlipidemia. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang pasien laki-laki usia 49 tahun, penderita hiperkolesterol, menerima obat yang diresepkan dokter di suatu apotek. Pasien mendengarkan penjelasan apoteker tentang kegunaan obatnya. Salah satu obatnya adalah simvastatin 20 mg, S1 DD1 tab, DC malam hari. Bagaimanakah mekanisme aksi obat tersebut? Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menghafalkan mekanisme kerja obat. Itu harus dihafalkan, karena kalau tidak tahu tidak bisa jawab. Untuk nomor 1 ini, mekanisme kerja obat simvastatin adalah menghambat aktivitas enzim HMG CoA reduktase. Jadi kata kuncinya untuk cara kerja atau mekanisme kerja simvastatin adalah HMG CoA reduktase, ya, menghambat HMG CoA reduktase. Yang dihafalkan HMG CoA reduktase saja, tidak apa-apa. Selanjutnya nomor 2, seorang laki-laki usia 49 tahun datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kadar lipid. Hasil pemeriksaan yang didapatkan kadar lipid trigliserida 130 mg per desiliter, kolesterol total 250 mg per desiliter, HDL 75 mg per desiliter, dan LDL 190 mg per desiliter. Dokter meresepkan atorvastatin untuk pasien tersebut. Bagaimanakah mekanisme obat yang diterima oleh pasien tersebut? Untuk nomor 2 ini, obatnya adalah atorvastatin. Atorvastatin itu sama dengan simvastatin, ya. Itu golongan obat statin, sama-sama statinnya. Jadi jawabannya untuk mekanisme kerjanya adalah sama, yaitu menghambat aktivitas HMG CoA reduktase. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 3, seorang pasien laki-laki usia 49 tahun penderita hiperkolesterol menerima obat yang diresepkan dokter di suatu apotek. Pasien mendengarkan penjelasan apoteker tentang kegunaan obatnya. Salah satunya adalah ezetimibe 10 mg S1 DD1 tab, DC pagi. Bagaimana mekanisme aksi obat tersebut? Ini juga harus dihafalkan, ya, mekanisme kerja dari ezetimibe, yaitu menghambat sterol transporter NPCIL 1 di usus halus, ya. Kata kuncinya yaitu NPCIL, ya, untuk ezetimibe ini. Jawabannya A. Yang dihafalkan kata kuncinya NPCIL, ezetimibe. Kalau statin HMG CoA. Selanjutnya nomor 4, seorang pasien laki-laki usia 34 tahun mendapatkan obat ezetimibe S1 DD untuk mengobati penyakit hiperkolesterolnya. Bagaimanakah mekanisme aksi obat tersebut? Mekanisme kerja dan mekanisme aksi ini hampir mirip, ya. Untuk aksi ini, aksinya itu di mana? Untuk ezetimibe ini aksinya terjadi di usus. Jadi jawabannya adalah E, ya, menghambat absorpsi kolesterol di usus. Selanjutnya nomor 5, seorang pasien laki-laki usia 49 tahun penderita hipertrigliseridemia menerima obat yang diresepkan oleh dokter di suatu apotek. Pasien mendengarkan penjelasan apoteker tentang kegunaan obatnya, yaitu gemfibrozil S3 DD1 tab. Bagaimana mekanisme aksi obat tersebut, ya? Ini mekanisme kerja gemfibrozil, yaitu meningkatkan aktivitas enzim LPL. Ini harus dihafalkan. Gemfibrozil meningkatkan aktivitas enzim LPL. Selanjutnya nomor 6, seorang pasien laki-laki usia 65 tahun penderita hiperlipidemia dengan kadar kolesterol 220 mg per desiliter, LDL 205 mg per desiliter, mendapatkan pengobatan dengan simvastatin 40 mg S2 DD1 tab pagi dan malam. Pasien ini termasuk kategori very high risk karena memiliki riwayat penyakit DM tipe 2.
dan hipertensi lebih dari. Melalui pengobatan yang diberikan, berapa target kadar LDL untuk pasien ini? Untuk menjawab soal nomor 6, 7, 8 ini kita harus punya standarnya. Untuk acuannya adalah ini. Jadi jawabannya jika very high rise adalah kurang dari 70 mg per desiliter. Selanjutnya nomor 7, seorang apoteker memberikan edukasi mengenai target kadar LDL yang harus dicapai pada seorang pasien laki-laki usia 63 tahun. Pada saat ini menyerahkan obat simvastatin 40 mg S1-DD1 tab di ruang konseling. Kadar kolesterol pasien saat ini adalah 220 mg per desiliter dan kadar LDL 205 mg per desiliter. Berapakah target kadar LDL yang tepat disampaikan kepada pasien tersebut? Ini juga very high risk ya, karena mempunyai riwayat penyakit jantung koroner ya. Jadi jawabannya sama, yaitu kurang dari 70 mg per desiliter. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 8, seorang apoteker di suatu rumah sakit memberikan konseling pada saat penyerahan obat kepada seorang pasien laki-laki usia 62 tahun penderita hiperlipidemia selama 5 tahun dan DM tipe 2 selama 3 tahun. Saat ini kadar LDL pasien adalah 150 mg per desiliter dan apoteker menetapkan kadar LDL yang harus dicapai pasien setelah menjalankan pengobatan terapi perubahan gaya hidup. Berapakah target LDL yang tepat disampaikan pada pasien tersebut? Ini selama 3 tahun ya. Dan jawabannya berdasarkan tabel ini adalah C, kurang dari 100 mg per desiliter. Selanjutnya nomor 9, seorang pasien laki-laki usia 45 tahun baru saja terdiagnosa oleh dokter di suatu puskesmas dislipidemia. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kolesterol total adalah 285 mg per desiliter, LDL 180, HDL 45, dan TG 170. Dokter menunjukkan hasil laboratorium pasien tersebut kepada apoteker dan akan berdiskusi untuk menentukan pengobatan yang tepat. Apakah golongan antihiperlipidemia yang tepat direkomendasikan? Ini karena yang paling tinggi adalah kadar kolesterol totalnya ya. Jadi yang cocok itu statin. Untuk lini pertama itu juga menggunakan statin ya. Untuk statin ini di sini kan tidak ada statin ya. Ini cara kerja atau mekanisme kerjanya yang ada di pilihan. Jadi kita tahu kalau kata kunci statin adalah HMG-CoA ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, HMG-CoA reduktase inhibitor. Selanjutnya nomor 10, seorang pasien perempuan usia 45 tahun didiagnosa dokter di suatu rumah sakit mengalami hiperlipidemia dan DM tipe 2. Hasil pemeriksaan laboratorium pasien saat ini adalah kolesterol total 220, TG 150, dan kadar gula darah sewaktu 250 mg per desiliter. Apakah golongan antihiperlipidemia yang tepat untuk pasien tersebut? Ini kalau dilihat kolesterol totalnya ini sangat tinggi, berarti harus menggunakan statin dulu. Jawabannya adalah C, statin ya, simvastatin atau orvastatin. Selanjutnya nomor 11, seorang pasien perempuan usia 38 tahun mengalami hiperlipidemia dengan data laboratorium sebagai berikut. LDL 130, HDL 43, kolesterol total 230, dan TG 130. Obat apakah yang tepat untuk pasien ini ya? Kolesterol totalnya ini sangat tinggi, jadi mendapatkan terapi simvastatin. Selanjutnya nomor 12, seorang pasien perempuan usia 65 tahun datang ke klinik
didiagnosa oleh dokter mengalami hiperlipidemia dengan kadar kolesterol total 280 mg per desiliter, LDL 200 dan HDL 40. Pasien diketahui memiliki riwayat hiperlipidemia, diabetes, hipertensi. Apakah obat yang tepat disarankan kepada dokter untuk membantu mengatasi penyakit pasien tersebut? Ini juga kolesterol totalnya sangat tinggi ya, 280. Jadi diberikan golongan statin ya. Di sini di pilihan ABCDE ini tidak ada simvastatin ya, tapi ada golongan statin lainnya yaitu atorvastatin. Jadi jawaban yang tepat adalah A, atorvastatin. Selanjutnya nomor 13, seorang pasien laki-laki usia 45 tahun didiagnosa dokter mengalami hiperlipidemia dengan data laboratorium sebagai berikut. LDL 90 mg per desiliter, HDL 56, TG 290, dan kolesterol total 198 mg per desiliter. Apakah obat yang tepat direkomendasikan untuk pengobatan pasien? Ini yang tinggi adalah TG ya, trigliseridnya itu tinggi, kolesterol totalnya itu tidak tinggi, kurang dari 200 ya. Jadi kalau soalnya itu kadar trigliseridanya atau TG-nya yang naik, obat yang dipilih adalah gemfibrozil. TG gemfibrozil, begitu ya. Jadi jawabannya adalah B, gemfibrozil. Seorang pasien laki-laki usia 56 tahun penderita hiperlipidemia dengan data laboratorium kadar kolesterol 260 mg per desiliter, TG 220, dan HDL 40 mengalami efek samping simvastatin berupa penurunan fungsi hati dan mialgia. Dokter berencana akan mengganti obat pasien dan meminta apoteker untuk memilihkan obat yang tepat dan aman bagi pasien. Apakah obat yang tepat disarankan kepada dokter tersebut? Ini pasien mengalami efek samping dari simvastatin yaitu penurunan fungsi hati dan mialgia. Jadi kita harus mencarikan alternatif obat lain yang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping seperti golongan statin. Untuk soal ini juga dilihat TG-nya itu tinggi ya, triglyceridnya itu tinggi ya. Maka kita perlu menambahkan pengobatan hiperlipidemia yang golongan fibrat. Jadi untuk golongan fibrat ini kan contohnya gemfibrozil, fenofibrat, kemudian klofibrat, kemudian bezafibrat ya. Ini kita mempunyai dua pilihan karena golongan fibrat ada dua di pilihan nomor 14 ini. Ada gemfibrozil, ada fenofibrat. Kemudian kita lihat lebih aman mana, gemfibrozil dan fenofibrat. Untuk lebih amannya itu lebih aman fenofibrat ya. Jadi jawaban yang pas adalah C, fenofibrat. Kemudian selanjutnya nomor 15, seorang pasien perempuan usia 55 penderita hiperlipidemia datang ke klinik untuk kontrol rutin terhadap perkembangan penyakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kadar TG-nya, ini TG-nya sangat tinggi sekali, 380 mg per desiliter ya. Kemudian kadar kolesterol totalnya 190 ya. Ini 200. Jadi yang meningkat ini adalah TG-nya, triglyceridnya. Maka kita harus memberikan obat hipolipidemik yang golongan fibrat ya, karena TG-nya tinggi. Jadi kalau tidak ada gemfibrozil ya, fenofibrat. Untuk nomor 15 ini golongan fibratnya yang ada adalah gemfibrozil ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 15 ini adalah gemfibrozil karena TG-nya tinggi.
Selanjutnya, seorang pasien usia 35 tahun terdiagnosa mengalami hiperkolesterol familial heterozigot oleh dokter di suatu rumah sakit. Dokter akan meresepkan antihiperlipidemia untuk pasien tersebut dan meminta pendapat apoteker mengenai pilihan golongan obat yang tepat. Apakah golongan obat yang tepat untuk direkomendasikan untuk kasus hiperkolesterol familial heterozigot ini? Biasanya itu digunakan ezetimibe ya. Ezetimibe ini golongan inhibitor absorpsi kolesterol. Untuk penggunaan ezetimibe wajib dikombinasi dengan statin. Ezetimibe ini merupakan obat penurun lipid pertama yang menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Untuk dosisnya yaitu 10 mg per hari dan harus digunakan bersama statin ya. Ini harus dikombinasi dengan statin kecuali pada keadaan tidak toleran terhadap statin. Jadi penggunaan ezetimibe ini wajib ya dikombinasi dengan statin. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya, kombinasi statin dan ezetimibe. Kemudian nomor 17, seorang apoteker di suatu rumah sakit melakukan evaluasi terapi obat untuk seorang pasien perempuan usia 48 tahun penderita hiperlipidemia. Data laboratorium LDL 200, HDL 43, kolesterol total 290 dan TG 110. Obat yang diresepkan dokter sebelumnya adalah simvastatin, ezetimibe dan gemfibrozil. Apakah tindak lanjut pengobatan yang tepat disampaikan kepada dokter yang menangani pasien? Untuk menjawab nomor 17 ini, karena ada ezetimibe wajib dikombinasi dengan simvastatin. Jadi yang pertama itu gemfibrozil ini tidak diperlukan karena TG-nya juga tidak tinggi, TG-nya ini cuma 110. Jadi gemfibrozil ini tidak dibutuhkan ya. Jadi kita cari jawabannya adalah C, penggunaan gemfibrozil sudah tidak diperlukan. Selanjutnya nomor 18, seorang pasien perempuan usia 48 tahun penderita hiperlipidemia datang ke instalasi farmasi rawat jalan untuk menebus resep dokter dengan obat simvastatin tablet 5 mg, ezetimibe 10 mg S1/1 dan gemfibrozil 300 mg kapsul. Hasil pemeriksaan laboratorium terakhir pasien adalah LDL 180, HDL 43, kolesterol total 230 dan TG-nya 230 mg per desiliter. Apoteker melakukan screening pada resep tersebut. Apakah permasalahan yang terdapat dalam resep tersebut ini gemfibrozil, ezetimibe dan simvastatin ya. Yang pertama ini gemfibrozilnya tidak perlu ya, satu ya. Kemudian ezetimibe 10 mg betul. Simvastatinnya ini kurang. Simvastatin itu minimal itu 10 mg. Dosis tertingginya adalah 20 mg. Jadi dosis simvastatin kurang ya. Jawabannya adalah A yang pertama. Kemudian ezetimibe ini gemfibrozil ini tidak digunakan tidak apa-apa. Tapi jawaban yang paling tepat adalah A, dosis simvastatin kurang karena cuma 5 mg. Selanjutnya nomor 19, seorang pasien didiagnosa dislipidemia dengan peningkatan kolesterol total dan LDL. Terapi yang digunakan pasien adalah simvastatin 20 mg kapsul yang diminum 1 kali sehari. Setelah 3 minggu, pasien belum mencapai profil lipid yang optimal. Meskipun sudah mematuhi aturan pakai pengobatan dan melakukan intervensi gaya hidup. Apakah rekomendasi terapi lanjutan yang tepat direkomendasikan untuk mengoptimalkan pengobatan pasien? 1 kali sehari.
Ini jawabannya adalah meningkatkan dosis simvastatin 20 mg menjadi 1 kali sehari 2 kapsul ya. Selanjutnya nomor 20, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun penderita jantung koroner dirawat di suatu rumah sakit dengan mendapatkan beberapa obat atas resep dokter. Salah satu obat yang diresepkan adalah simvastatin tablet 20 mg. Kemudian data laboratorium pasien saat ini TG 180, LDL 230 dan HDL 50. Kemudian TG-nya 170. Oh, tadi TC ya, enggak TG. TC itu total kolesterol ya. Apoteker melakukan evaluasi penggunaan obat pada saat visite pasien di ruang rawat inap. Apakah hasil evaluasi yang tepat terhadap penggunaan obat tersebut? Ini jawabannya penggunaan sudah tepat ya, karena bertujuan untuk menurunkan kadar LDR. Untuk golongan statin ini kan meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. HDL itu lemak baik, LDL itu lemak jahat. Jadi statin itu meningkatkan lemak yang baik, menurunkan lemak yang jahat. Jawabannya B. Ya sudah tepat ya, karena bertujuan untuk menurunkan LDL. Karena LDL-nya ini tinggi loh, 230 mg per desiliter. Selanjutnya nomor 21, seorang pasien perempuan usia 55 tahun masuk IGD karena kasus interaksi obat dengan gejala nyeri otot yang berat dan urin berwarna gelap. Pasien memiliki riwayat hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes, dan meminum amlodipin, gemfibrozil, captopril, metformin, dan simvastatin. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar enzim kreatin kinase 600 international unit per liter dan kreatinin serum 2 mg per desiliter. Apakah obat yang mengalami interaksi tersebut? Ini jawabannya ya, simvastatin dan gemfibrozil. Ini tidak bisa diberikan bersamaan ya, karena gemfibrozil ini penggunaan bersama statin ya, HMG koareduktase itu dikontraindikasikan. Jadi untuk golongan fibrat dan statin itu tidak boleh jadi satu dalam pengobatan ya, harus satu terapinya. Kalau golongan statin ya statin, kalau fibrat itu ya juga harus menggunakan fibrat ya, satu-satu. Kemudian interaksi obatnya itu seperti apa? Jadi jika statin dan fibrat itu bertemu, terjadi insiden miopati. Tidak boleh ya, statin dan fibrat itu tidak boleh. Selanjutnya nomor 22, seorang apoteker di suatu rumah sakit sedang melakukan meso pada seorang pasien rawat jalan laki-laki usia 55 tahun penderita hiperkolesterol dan hipertrigliseridemia yang mendapatkan terapi dengan simvastatin dan gemfibrozil selama 30 hari. Saat ini pasien mengeluhkan terjadi nyeri pada beberapa otot di bagian tubuhnya. Apakah data laboratorium yang tepat dipantau untuk mengkonfirmasi efek samping obat tersebut? Jawabannya adalah kreatinin kinase ya. Ini lanjutan soal nomor 21, ini ada hubungannya ya. Selanjutnya nomor 23, seorang pasien laki-laki usia 55 tahun masuk IGD dan didiagnosa dokter mengalami efek samping obat dengan gejala nyeri otot yang berat. Pada pasien ditemukan kadar enzim kreatinin kinase 600 international unit per liter. Pasien diketahui memiliki riwayat hiperlipidemia, hipertensi, dan diabetes, dan meminum amlodipin, glimepiride, captopril, metformin, dan simvastatin. Apakah obat yang menyebabkan gejala efek samping pada pasien tersebut? Ini jawabannya adalah simvastatin ya. Selanjutnya nomor 24, seorang pasien perempuan usia 56 tahun penderita hiperkolesterol dokter dengan obat simvastatin 10 mg S1-DD1 caps. Apakah informasi yang tepat disampaikan kepada pasien terkait waktu minum obat? Diminum sebelum
tidur malam. Ini simvastatin itu digunakan ya, umumnya itu digunakan sebelum tidur ya, malam. Itu alasannya apa? Karena pembentukan kolesterol paling besar, pembentukan kolesterol paling banyak itu terjadi di malam hari saat tubuh kita itu sedang posisi istirahat, begitu. Selanjutnya nomor 25, seorang laki-laki usia 40 tahun penderita hiperkolesterol datang ke apotek ingin membeli obat simvastatin tanpa resep dokter untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Pasien mengaku sudah 6 bulan menggunakan obat tersebut dan sudah sering menggunakannya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan dalam menanggapi permintaan tersebut? Ini jawabannya adalah D ya, tidak memberikan obat simvastatin karena termasuk obat keras. Ya, walaupun pasiennya itu mengaku sudah minum obat simvastatin ini selama 6 bulan, kita tidak boleh langsung percaya ya. Ini karena obat simvastatin itu termasuk obat keras ya. Jadi harus menggunakan resep dokter. Itu teorinya. Selanjutnya nomor 26, seorang pasien laki-laki usia 49 tahun penderita hiperkolesterol menerima obat yang diresepkan dokter di suatu apotek, yaitu simvastatin, kemudian ezetimibe. Kemudian pasien baru pertama kali menggunakan obat tersebut dan apoteker memberikan edukasi kepada pasien termasuk kapan pasien harus kembali melakukan pemeriksaan laboratorium. Kapankah pasien tersebut harus melakukan pemeriksaan laboratorium kembali? Jawabannya adalah 6 minggu berikutnya. C. Terakhir soal nomor 27, seorang pasien laki-laki usia 45 tahun penderita dislipidemia sejak 6 bulan yang lalu datang ke apotek menebus resep yang berisi lovastatin dan fenovibrat. Pasien juga melakukan konseling dengan apoteker untuk memantau keberhasilan obat yang telah dilakukan selama ini. Apakah parameter yang tepat dimonitor untuk menjamin tercapainya efikasi obat tersebut? Statin ya, lovastatin ini juga golongan statin ya. Jadi penggunaannya itu juga malam hari. Tidak ditanyakan untuk obatnya ini diminum saat apa ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kepatuhan pasien minum obat di malam hari. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.